Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egi Maryadi, kuliah di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Purnama Sahrial Pradini, yaitu tentang media sosial, ilmu ukur tanah untuk teknik sipil. Baik, di sini langsung saja saya akan memberikan daftar isi, pengertian alat ukur, pengelompokan kategori ilmu ukur, macam-macam alat ukur tanah, pengukuran ilmu tanah berdasarkan tujuan, ilmu ukur tanah berdasarkan luas cakup daerah pengukuran. Yang terakhir itu kesimpulan. Baik, di sini saya akan memberikan pengertian tentang alat ukur tanah. Nah, alat ukur tanah di sini adalah suatu cabang dari keilmuan geodesi yang khusus mempelajari sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran surveying guna mendapatkan hasil akhir, yakni sebuah peta. Pengukuran ini dilakukan terhadap detail-detail alam maupun buatan manusia meliputi posisi horizontal X, Y dan posisi secara vertikal yaitu Z. Sedangkan geodesi sendiri mencakup kajian dan pengukuran yang jauh lebih luas, bukan hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi di darat, namun juga di udara dan laut untuk berbagai keperluan, termasuk analisis dan pengambilan keputusan serta perhitungan-perhitungan secara statistik dan lainnya. Sedikit dari ranah geodesi dalam pengukuran dan pemetaan. Pengukuran merupakan suatu aktivitas dan atau tindakan membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilainya terhadap besaran lain yang sudah diketahui nilainya, misalnya dengan besaran standar. Nah, ilmu geodesi merupakan suatu ilmu yang mempelajari ukuran dan bentuk bumi dan menyajikannya dalam bentuk tertentu. Ilmu geodesi berguna bagi pekerjaan perencanaan yang membutuhkan data-data koordinat dan ketinggian titik lapang. Dalam teknik geodesi, mahasiswa akan mempelajari bidang-bidang yang akan dipelajari pada bidang geodesi antara lain survei dan pemetaan, geodesi, kadastral atau pertahanan, dan geomatika. Ilmu geodesi dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu geodetic surveying, yaitu survei yang memperhitungkan kelengkungan bumi atau kondisi sebenarnya. Geodetic surveying ini digunakan dalam pengukuran daerah yang luas dengan menggunakan bidang hitungan, yaitu bidang lengkungan bola elipsoid. Nah, yang kedua adalah plane surveying, yaitu suatu survei yang mengabaikan kelengkungan bumi dan mengasumsikan bumi adalah bidang datar. Plane surveying ini digunakan untuk pengukuran daerah yang tidak luas dengan menggunakan bidang hitungan, yaitu bidang datar. Ilmu ukur tanah dianggap sebagai disiplin ilmu, teknik, seni yang meliputi semua metode untuk mengumpulkan dan pemrosesan informasi tentang permukaan bumi dan lingkungan fisik bumi yang menganggap bumi sebagai bidang datar, sehingga dapat ditentukan posisi titik-titik di permukaan bumi dan dari titik tersebut yang telah disajikan dalam bentuk peta. Nah,
Pengelompokan kategori ilmu ukur di sini pengukuran daratan, land surveying. Kategori land surveying diantaranya pengukuran topografi dan pengukuran kadaster. Pengukuran perairan, marine or hydrographic surveying. Kategori ini antara lain pengukuran muka dasar laut, pengukuran pasang surut, pengukuran untuk kegiatan pembuatan pelabuhan dan reklamasi. Nah, pengukuran astronomi, astronomical surveying, kegiatan pengukuran untuk menentukan posisi di muka bumi dengan melakukan pengukuran terhadap benda-benda di langit. Nah, macam-macam alat ukur tanah. Macam-macam alat ukur tanah yaitu ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, total station. Nah, total station ini adalah menggabungkan secara elektronik antara teknologi theodolit dengan teknologi EDM, Electronic Distance Measurement. EDM merupakan alat ukur jarak elektronik yang menggunakan gelombang elektromagnetik sinar inframerah sebagai gelombang pembawa sinyal pengukuran dan dibantu dengan sebuah reflektor berupa prisma sebagai target. Nah, theodolit, alat ukur sudut. Nah, alat ukur sudut ini baik horizontal maupun vertikal sehingga pada saat penggunaannya itu lingkaran berskala tegak dan mendatar. Alat ini juga tergolong alat berkaki 3, yaitu pada operasionalnya harus terpasang berkaki 3 atau statif, seperti ada gambar di sebelah kanan saya. Nah, selanjutnya itu adalah waterpass auto level, alat ukur untuk menyipat datar dengan teropong yang dilengkapi nipo dan sumbu mekanis tegak sehingga teropong dapat berputar ke arah horizontal. Alat ini tergolong alat penyipat datar kaki 3 atau tripod level. Meteran. Nah, meteran sering disebut pita ukur atau tape karena umumnya tersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut roll meter. Kompas, sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Salah satu ujung jarumnya disebut dari besi brani atau magnet yang di tengahnya terpasang pada suatu sumbu, sehingga dalam keadaan mendatar jarum, magnet dapat bergerak bebas ke arah horizontal atau mendatar menuju arah utara atau selatan. Clinometer, alat yang berfungsi menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi suatu objek. Secara tidak langsung dengan clinometer kita bisa mengetahui tinggi atau panjang benda. Pengukuran ilmu tanah berdasarkan tujuan. Nah, di sini itu tujuannya itu untuk pengukuran teknik sipil, memperoleh data dan peta pada saat pekerjaan-pekerjaan teknik sipil. Nah, keperluan di militeri. Nah, di militer ini adalah survei pengukuran tanah yang dilakukan demi keperluan militer. Mungkin ya seperti naik bukit atau gimana gitu ya untuk militer. Nah, pengukuran tambang. Pengukuran tambang ini kategorinya pengukuran tanah berdasarkan tujuan yang jenisnya untuk mendapatkan hasil tambang dari daerah pertambangan. Geologi surveying atau kategori pengukuran yang dilakukan demi kepentingan ilmu geologi.
Kalau arkeologi itu adalah pengukuran tanah yang satu ini mempunyai tujuan untuk membantu kepentingan arkeologi. Nah, ilmu ukur tanah berdasarkan luas cakup daerah pengukuran. Yang pertama ada triangulasi, proses mencari koordinat dari sebuah titik dengan cara menghitung panjang sisi segitiga yang berhadapan dengan titik tersebut. Dan ukuran kedua sudut antara garis tersebut ke titik yang dicari sudah diketahui. Nah, terus trilaterasi. Salah satu cara menentukan posisi horizontal banyak titik di mana titik satu dengan lainnya dihubungkan sehingga membentuk rangkaian segitiga atau jaring segitiga di mana pada setiap segitiga dilakukan hanya pengukuran jarak. Nah, poligon itu adalah serangkaian titik yang dihubungkan dengan garis lurus sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian jaringan titik atau poligon, yaitu merupakan jaringan titik yang telah tertentu letaknya di tanah yang sudah ditandai dengan patok seperti jembatan, jalan raya, gedung, maupun benda-benda alam seperti danau. Nah, selanjutnya offset. Pengukuran titik menggunakan alat-alat sederhana yaitu pita ukur dan yalon. Sehingga cara ini juga bisa disebut cara rantai chain surveying. Selanjutnya adalah tachymetry, pengukuran menggunakan alat-alat optis, elektronis, dan digital. Pengukuran detail cara tachymetry dimulai dengan penyiapan alat ukur di atas titik ikat dan penempatan rambu di titik bidik. Pengukuran meja lapang. Metode pengukuran peta secara manual di mana dilakukan di lapangan sambil memplot secara bersamaan. Metode ini digunakan untuk mencari perhitungan bidang di area lapangan. Remote sensing. Nah, seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Aerial survey, teknik pemetaan melalui foto udara. Hasil pemetaan secara fotogrametrik berupa peta foto dan tidak dapat langsung dijadikan besar atau lampiran penerbitan peta. GPS, Global Positioning System, suatu sistem untuk menentukan koordinat terletak di permukaan bumi dengan bantuan dari satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan gelombang mikro ke bumi lalu diterima oleh GPS yang ada di bumi. Nah, dari keseluruhan alat ukur itu kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui alat-alat yang digunakan untuk pengukuran tanah dan menggunakan alatnya tersebut seperti total station, theodolit, waterpass, meteran, kompas, dan clinometer. Maka dari itu, mahasiswa sipil harus bisa mengetahui kegunaan dari alat tersebut dengan teori yang kita dapatkan sehingga bisa bermanfaat bagi semua orang. Baik,
itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya selaku mahasiswa Universitas Pelita Bangsa mengajak kepada mahasiswa ataupun rekan-rekan agar bisa mengetahui fungsi dan teknik cara menggunakan alat ukur. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.